Tiga malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Pada suatu masa yang tak terikat oleh waktu, di langit yang gemilang dengan cahaya surgawi, tiga sosok agung berdiri di hadapan tahta Allah. Mereka bukan manusia, bukan nabi, bukan raja duniawi. Mereka adalah utusan ilahi, penjaga umat, dan pelayan kehendak Tuhan, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mikael, Panglima Surga, Sang Pembela. Langit berguncang. Di tengah gemuruh peperangan rohani, Mikael berdiri tegak, pedang cahaya terhunus, memimpin pasukan malaikat melawan naga besar, si ular tua, iblis yang menyesatkan dunia. Dalam kitab Wahyu, Yohanes melihatnya, Mikael dan bala tentaranya mengusir kegelapan dari surga, melemparkan Satan ke bumi. Suara nyaring bergema di langit, sekaranglah saatnya Allah menyelamatkan umatnya. Mikael bukan hanya pejuang surgawi, ia adalah pelindung jiwa-jiwa yang beriman, pembela gereja dalam godaan dan perpecahan. Di atas Gunung Gargano, Italia, ia menampakkan diri, dan umat pun mendirikan gereja megah untuk menghormatinya. Ketika Roma dilanda wabah, Paus Gregorius melihat Mikael menghunus pedangnya di atas makam Kaisar Adrian. Sejak itu, benteng Santo Angelo menjadi lambang perlindungan surgawi. Bahkan dalam lagu rakyat Amerika, terdengar nyanyian, Michael, row the boat ashore. Haleluya! Sebuah seruan bahwa Mikael adalah pengawal jiwa menuju kehidupan kekal. Gabriel, sang pembawa kabar gembira. Di tengah malam yang sunyi, suara lembut memecah keheningan. Gabriel, yang berarti kekuatan Allah, datang membawa pesan ilahi. Ia bukan sekadar pembawa berita, ia adalah cahaya yang membuka hati manusia terhadap kehendak Tuhan. Kepada Daniel, ia menjelaskan penglihatan tentang akhir zaman. Kepada Zakaria, ia membawa kabar bahwa Elizabeth akan melahirkan Yohanes. Namun puncaknya adalah saat ia datang kepada Maria, darah Nazaret yang terpilih. Salam, hai engkau yang dikaruniai, ucapnya. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dengan kata-kata Gabriel, sejarah keselamatan dimulai. Ia adalah suara Allah yang menembus keraguan manusia, membimbing mereka untuk percaya, menerima, dan melayani. Rafael, tabib ilahi, sahabat perjalanan. Di jalan panjang menuju negeri Media, seorang pemuda bernama Tobia berjalan bersama seorang asing yang bijak. Ia tak tahu bahwa sahabat perjalanannya adalah Rafael, obat Tuhan, satu dari 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Rafael bukan hanya penunjuk jalan. Ia menyembuhkan kebutaan Tobit, membebaskan Sarah dari roh jahat, dan membawa damai ke dalam keluarga yang terluka. Jangan takut, katanya, pujilah Allah selama-lamanya. Rafael adalah gambaran kelembutan Allah yang menyentuh luka manusia. Ia hadir dalam penderitaan, dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan, sebagai penyembuh jiwa dan tubuh, sebagai penuntun menuju keselamatan. 3 malaikat agung ini bukan sekadar tokoh surgawi. Mereka adalah sahabat dalam perjuangan rohani, cahaya dalam kegelapan, dan suara Allah yang membimbing umatnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, pada hari ini kami mengenang 3 utusan surgawimu, Santo Mikael, pembela umat beriman, Santo Gabriel, pembawa kabar keselamatan, Santo Rafael, penyembuh jiwa dan raga. Santo Mikael, Panglima Bala Tentara Surga, lindungilah kami dari segala tipu daya iblis. Kuatkanlah hati kami dalam perjuangan rohani, agar kami tetap setia kepada Kristus, dan menang bersama darah anak domba. Santo Gabriel, suara Allah yang lembut, bimbinglah kami untuk mendengar dan memahami kehendak Tuhan. Bukalah hati kami seperti Bunda Perawan Maria, agar kami berkata, ya, kepada panggilan kasih-Nya. Santo Rafael, tabib ilahi dan sahabat perjalanan, sembuhkanlah luka-luka kami, baik tubuh maupun jiwa. Temani kami dalam setiap langkah hidup, dan tuntunlah kami menuju damai sejati. Ya Allah, melalui para malaikat agung-Mu, kami mohon perlindungan, penghiburan, dan terang ilahi. Semoga kami hidup dalam kesetiaan, dan kelak bersatu dalam kemuliaan surgawi bersama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.